Oke ya, pertemuan kita hari ini saya rekam karena biasanya saya mencatat kejadian-kejadian siapa yang menjawab apa yang dikatakan itu pada notes di HP. Jadi agak repot, jadi sekarang saya rekam saja. Nanti saya tinggal melihat rekamannya. Jadi saudara sekalian, ya kita mungkin hanya satu JP aja hari ini ya. JP. Acaranya khusus satu, yaitu mereview jawaban UTS. Kemudian mungkin ada tambahan, ya. Jadi biasanya di UTS ada kelupaan, ditambahkan sekarang. Siapa yang mau nambahkan silakan ya, sukarela kalau mau nambahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau ditambahkan, sehingga kemungkinan nilainya akan bertambah seperti itu. Ya, oke. Jadi ya sekarang akan saya tampilkan. Sudah ada ya. Apa soalnya sudah saudara bisa lihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Jadi sekarang kita sukarela saja. Nanti yang mau menjawab, yang mau menanggapi itu mohon ya mikrofonnya dinyalakan. Kemudian videonya juga dinyalakan sehingga wajahnya itu juga muncul ya. Oke. Sekarang langkah pertama yaitu membacakan soalnya, yaitu nomor 1 dulu. Silakan siapa yang membaca nomor 1? Saya bacakan, Pak. Oke, saudara Lukman ya, Mas Lukman. Silakan Mas Lukman. Ya, soal UTS telah kurikulum matematika. Nomor 1, terdapat paling sedikit 3 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Jelaskan posisi dan fungsi kurikulum dalam faktor-faktor tersebut. Mas Lukman sekalian mau menjawab atau cuma membaca saja? Boleh, Pak, sekalian menurut pendapat saya, Pak ya. Ya, Ya. oke. Menurut pendapat saya, di dalam faktor-faktor tersebut, letak atau kedudukan kurikulum tersebut berada pada faktor instrumental input, Pak. Karena faktor instrumen itu kan suatu alat gitu, Pak, yang menunjang proses pembelajaran. Seperti halnya guru, sarana prasarana, media pembelajaran, dan kurikulum terletak di alat tersebut gitu, Pak. Nah, Ya. jadi kurikulum itu sebagai perangkat rencana pembelajaran dan sebagai untuk mengetahui tujuan pembelajaran, isi dan bahan pembelajaran sebagai pedoman dalam proses pembelajaran juga, dan untuk mempunyai posisi atau kedudukan yang penting di dalam pembelajaran. Mas Lukman, videonya Ya, dinyalain dulu, Mas. Nyalain videonya. Videonya dinyalain. videonya Nah, sudah. ya. Baru muncul lagi, tadi hilang. Oh ya. Sebentar ya. Ya, cucu saya.
Silakan teruskan Mas Lukman. Oh ya, saya lanjutkan ya Pak ya. Ya. Maka dari itu kurikulum itu sebagai perangkat rencana pembelajaran dan pengaturan mengenai tujuan pembelajaran, isi dan bahan pembelajaran. Sebagai pedoman dalam proses pembelajaran juga mempunyai posisi atau kedudukan yang penting dan strategis. Iya. Kualitas raw input pun atau peserta didik yang baik tetapi tidak diimbangi dengan kurikulum yang tepat, maka proses pembelajaran tersebut juga tidak akan efektif, begitu Pak. Iya, oke. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Selain Mas Lukman, silakan. Ada poin mungkin penegasan atau hal yang baru, silakan. Maaf ya, ada ini. Siapa yang mau menambahkan? Ada. Halo. Masa sama persis? Ya silakan. Oke, Mbak Vita, silakan Mbak Vita. Maaf Pak, jawaban saya kurang lebih seperti jawaban dari Ya. Mas Lukman seperti itu Pak. Aktifkan dulu itunya Mbak. Aktifkan Mbak Vita, aktifkan videonya dulu ya, silakan. Jawaban saya kurang lebih seperti jawaban Mas Lukman Pak. Jadi Ya. poin-poinnya sudah dijelaskan oleh Mas Lukman, begitu Pak. Mungkin ada tambahan mungkin? Penekanan atau gimana? Penegasan? Belum ada Bu. Oke, ya. Yang lain mungkin? Belum ada. Oke, Mas Salsa, silakan Mas Salsa. Maaf ada suara Ya, burung, Pak. ada hiburan ya. Ada burung saya di depan. Sama ini cucu saya lagi, ada mama, bundanya lagi pergi nih. Ya, silakan. Tapi kalau saya itu lebih ke raw input, Pak. Ya, silakan Mas. Tidak apa-apa itu. Karena raw input itu kan modal yang akan dibawa siswa yang akan diolah oleh kurikulum. Bagaimana raw input itu kok malah nggak menjadi hal yang paling utama gitu loh, Pak, menurut saya. Ya, jadi peranannya Pak, peranan kurikulumnya di raw input gimana? Peranannya peran kan nomor satu itu kan peranan toh, peranan kurikulum ya. Iya. Posisinya peranannya di raw input tuh. Gimana? Mau ditambahkan? Nggak ada tambahan sih Pak, jawabannya seperti itu kemarin. Ya, silakan saya mau menambahkan. Kita berbicara masalah peranan kurikulum ya. Oke. Jadi Mas ya Suman itu menyampaikan peranannya di raw input, pertama pada pentingnya peranan raw input. Silakan. Ya, masa semuanya sama seperti itu? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin ada pertanyaan yang berhubungan dengan peranan? Kalau tidak jawaban ya pertanyaan kalau gitu. Turun, nonton TV. Mau. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Silakan. Tolong dibacakan nomor 2. Saya Pak, izin membacakan soalnya. Oke, silakan. Ini Mbak. Nomor 2. Sebentar, ini Mbak siapa ya? Belum lihat orangnya ini. Oke, Mbak Milenia. Oke, Mbak Milenia, silakan Mbak. Untuk soal nomor 2, soalnya ada berapa pendapat yang menyatakan bahwa perubahan dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 itu disebabkan yang pertama, kurikulum 2006 atau KTSP materinya terlalu terpusat pada pengetahuan,
dan pengetahuan atau kognitif, dan yang kedua pembelajaran kurikulum 2006 berpusat pada guru. Untuk poin yang pertama, setujukah saudara pada pendapat di atas? Dan yang B, dukung pendapat saudara menggunakan berbagai perundang-undangan atau pendapat para pakar. Oke, Mbak Milenia mau jawab atau baca saja? Iya, mau jawab, Pak. Ya, silakan, Mbak. Menurut pendapat saya, untuk poin yang pertama, poin pertama itu kurikulum 2006 atau KTSP materinya terlalu terpusat pada pengetahuan atau kognitif. Nah, dan yang kedua itu pembelajaran kurikulum 2006 itu berpusat pada guru. Nah, untuk pernyataan yang pertama dan kedua itu saya tidak setuju, Pak. Oke, Karena menurut saya untuk kompetensi lulusan itu mulai dari kurikulum 2006 itu sudah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Namun hanya saja penyebutannya itu berbeda. Misalnya untuk sikap itu disebutnya itu afektif, pengetahuan itu disebutnya kognitif, dan keterampilan itu disebutnya psikomotorik. Selain itu, titik tekannya itu juga berbalik. Pada kurikulum 2006 itu diutamakan tuh yang kemampuan pengetahuan, sedangkan yang kurikulum 2013 itu ditekankannya itu pada sikap atau afektif. Nah, ini bukan berarti materinya itu terlalu terpusat pada pengetahuan atau kognitif, dan dari ketiga kompetensi lulusan tersebut itu saling berhubungan dan seimbang, seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu tentang KTSP. Ya. Nah, itu untuk yang poin pertama. Untuk yang poin keduanya itu saya juga tidak setuju, karena menurut saya pada pembelajaran kurikulum 2006 itu berpusat pada siswa. Nah, karena sejak penerapan kurikulum 2006 itu sebenarnya menempatkan siswa sebagai subjek belajar, dan proses pembelajarannya itu juga berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta lingkungannya. Tercantum itu dalam Permendikbud RI nomor 61 tahun 2014 pasal 3 ayat 3. Namun memang pada penerapan di kurikulum 2006 itu masih kurang sesuai dengan aturan-aturan pedoman yang telah dibuat pemerintah, sehingga muncul pendapat yang disebutkan tadi. Begitu, Pak, menurut saya. Oke, ya. Oke, mungkin ada pendapat lain, tambahan. Ya. Tambahan? Silakan. Ya. Nggak ada? Mungkin menggarisbawahi, mungkin menambah, memperjelas. Ya. Tolong ambil kue dulu. Ambil kue. Ya. Mungkin, Mbak? Ya, siapa yang mau bicara ini? Ada ininya. Nggak ada? Sama kalau gitu ya. Oke, nomor 3, tolong dibaca, nomor 3. Nah, oke, Mbak Arum, gimana Mbak Arum? Yang mana Mbak Arum? Saya izin menyampaikan pendapat saya, Pak. Mungkin sedikit berbeda dengan Mbak Nihan tadi, Pak. Karena kan Mbak Nihan, ya? Oke, nomor 2, silakan Mbak. Nah, yang Mbak Nihan kan untuk materi berpusat pada pengetahuan sama berpusat pada guru untuk KTSP kan kurang setuju. Kalau saya ada menurut penelitian oleh ahli Faisal Amir tahun 2015 itu, dalam penelitiannya itu
pada salah satu sekolah dasar yang menggunakan KTSP itu diperoleh fakta bahwa selama ini pembelajaran dasar yang diberikan penelitian itu cenderung berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, guru juga tidak pernah mengorientasikan siswa pada suatu masalah sehari-hari yang dekat dengan kehidupan siswa dan tidak memperhatikan kemampuan pemecahan siswa. Di sini kan ditekankan bahwa KTSP memang prakteknya itu malah berpusat pada guru. Terus menurut Wina Sanjaya tahun 2008 halaman 130 itu kriteria keberhasilan KTSP ini lebih banyak diukur dari kemampuan siswa menguasai materi pelajaran. Hal ini dapat dilihat dari sistem kelulusan yang ditentukan oleh standar minimal penguasaan isi pelajaran seperti yang diukur dari hasil ujian nasional. Artinya tuh siswa dituntut untuk menghafal materi sehingga penekanan pada kognitif memang lebih terasa. Oke. Gitu. Ya. Oke, ya sebenarnya juga itu ya Mbak Rum ya. Oke. Tapi harus coba diperhatikan tadi, menurut penelitian, yang ditelitinya apa? Kurikulumnya atau di sekolahnya? Pembelajarannya ya. Yang diteliti kan pembelajaran sekolah prakteknya. Sementara kurikulumnya mengatakan, ya, silakan dilihat di Permen nomor 22 dan 23 ya, bahwa yang diutamakan itu bukan kognitif, tapi pelaksanaannya justru kognitif, ya. Wina Sanjaya dan penelitian pertama tadi benar, ya. Dia memperhatikan prakteknya. Yang kita bicarakan adalah konsepnya. Jadi praktek oleh guru itu, baik di SD maupun tempat lain dari itu salah. Dia melanggar undang-undang, melanggar Permen nomor 22 dan 23, ya, melanggar dia. Dan yang melanggar itu jangan diikuti yang melanggar ya. Itu yang diikuti adalah panduan pedomannya, dalam hal ini adalah kurikulum, gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu mengikuti praktek yang dilakukan oleh guru. Tapi yang kita ikuti itu apa? Panduan. Nah, panduannya di mana? Panduannya ada di kurikulum. Mestinya begitu ya. Nah, memang benar bisa jadi penelitian itu bisa jadi ya. Jadi penelitian ternyata guru itu tidak melaksanakan kurikulum 2006. Justru dia itu melaksanakan kurikulum 94. Ya. Yang desakan guru itu 94. 2006 menuntut lain. 2006 ya. Seperti itu ya. Jadi masih ketinggalan gurunya. 26 94 itu 10 tahunan ya. Jadi gurunya itu terlambat 10 tahun gitu ya. Dia melaksanakan kurikulum 2004, sementara kurikulum 2006 sudah berubah. Sudah tidak begitu pembelajarannya. Lihat Permen nomor 22 dan 23 tadi ya. Nah, ya. Oke. Itu mungkin perlu kita perhatikan. Ya. Kalau kita berpedoman pada undang-undang, mestinya ke situ kita. Ya, mestinya ke situ. Oke, sudah nomor 3, silakan siapa yang membacanya. Nomor 3. Ya, silakan. Nomor 3. Maaf, suara burungnya ya. Anggap saja hiburan itu. Ya. Ya, silakan. Nomor 3. Ya, ya ada. Atau belum saya tampilkan? Nah, saya tampilkan nih. Ya. Nggak ada? Bisa dibaca nggak nomor 3 itu? Tampilan saya. Tayangan. Ah. Bisa, Bisa, Pak, bisa. Oke,
Silakan dibaca aja dulu, tolong dibaca. Saya Pak. Oke, Mbak Siti Fatima. Silakan, Mbak. Nomor 3, tulis beberapa perbedaan dan persamaan kurikulum 2006 dan 2013. Jawaban saya, Boleh langsung jawab ya, silakan. Kalau mau jawab ya. ya Pak. Perbedaannya pada kurikulum 2006, standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditentukan SKL melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Untuk kurikulumnya, SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu baru ditentukan standar isi yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Selanjutnya, poin yang kedua, di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Untuk kurikulum 2013 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai 6. Selanjutnya, penilaian pada kurikulum 2006 penilaiannya lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum 2013, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Untuk persamaannya, struktur kurikulumnya baik pada KTSP atau pada 2013 sama-sama dibuat atau dirancang oleh Permendiknas, Pak. Oke, ya, ini sebelum lupa ya. Tadi disebutkan di 2006 SD itu tematiknya 1 sampai 3, gitu ya. Sementara di 2013 ya 1 sampai 6. Nah, ini ada tambahan ya, di 2013 itu sekarang matematik itu mulai kelas 4 itu kelas sendiri loh. Dia mapel sudah. Ya, di 2013 mulai kelas 4 selain dia tematik juga ada khusus pelajaran matematika mulai kelas 4. Dia kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh ya. Selain tematik 1 sampai 6 juga ada mata pelajaran matematika. Karena setelah berjalan ternyata matematika itu cuma ditoel-toelnya saja oleh guru, ya. Banyak guru yang tidak senang dengan matematika, ya, dan juga mungkin dia tidak bisa membelajarkannya, hanya ditoel-toel saja matematika itu. Akibatnya pembelajaran matematika itu di SD dan akibatnya SMP itu sangat lemah, ya. Jadi ada perubahan seperti itu. Nah, kemudian masalah kurikulumnya, ada 13. Nah, dia ada sebutkan juga masalah kurikulum. Sekarang sehubungan dengan pandemi itu, kurikulum 13 itu sudah berubah ya. Ada yang namanya kurikulum darurat sekarang ini. Nah, ada 3 macam tuh pemerintah itu menawarkan. Satu, ya, pemerintah itu membebaskan sekolah untuk mengelola pembelajarannya berdasarkan kurikulum 13 secara utuh. Misalnya matematika, ada 12 KD untuk kelas 7 misalnya. Silakan kalau sanggup, ya. Seperti itu. Untuk SMP misalnya ya. Nah, tapi kalau tidak sanggup melaksanakan semua materi, pemerintah menentukan KD-KD mana yang harus dipelajari. Sudah ditentukan pemerintah. Nah, silakan cari sendiri itu ya, di kurikulum daruratnya itu, ya, itu yang mana KD yang mana saja yang ditinggal. Nah, tapi pemerintah juga memberikan alternatif lain. Seandainya sekolah itu tidak setuju dengan KD yang ditentukan pemerintah, ya, sekolah bisa menentukan sendiri, ya. Oke, jadi bisa lebih, bisa kurang, ya.
Nah, jadi ada 3 kemungkinan itu. Jadi pada dasarnya pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya, tidak mengikuti kurikulum 13 gitu ya, atau mengikuti sebagian, atau tidak mengikuti atau mengikuti semuanya. Itu masalah kurikulum ya. Oke. Jadi perkembangan zaman itu mengikuti, gitu kan. Jadi secara ini ya, pembelajaran kita itu lihat dari materinya itu berkurang ya. Dilihat dari pembelajaran juga berkurang kualitasnya. Saya melihat seperti kuliah kita sekarang ini, saya melihatnya itu sebagai sangat tidak manusiawi gitu loh ya. Gitu. Jadi yang namanya situasi sekarang ini ya, kalau kita hanya bergantung kepada tatap muka itu akan sangat turun kualitasnya. Makanya saya selalu menyarankan gitu ya, itu baca sendiri itu lebih bagus gitu ya, daripada hanya bergantung kepada perkuliahan tatap muka. Pada tatap muka aja ya cuman lewat laptop gitu ya. Ada hal yang banyak hal yang hilang dengan online ini. Oke. Nah, jadi sekarang silakan nomor 3. Dibaca nomor 3. Silakan. Dibaca nomor 3. Ya. Apa tadi? Tadi sudah dibacakan oleh Siti Fatimah, Pak. Siti Fatimah. Maksudnya ini tambahan jawaban. Ya. Silakan jawaban untuk soal nomor 3. Ya. Oke, kalau sudah ini ya, untuk minggu depan ya, saudara siapkan atau dibawa di hadapan saudara gitu ya. Oke, bisa file, bisa buku di print ya, yaitu buku matematika SMP dan atau SMA atau yang sederajat ya. SMP atau sederajat, SMA atau sederajat gitu ya. Satu saja. Nah, kita akan menganalisis isinya, akan disesuaikan dengan pengertian kurikulum ya. Nah, untuk itu ya, lihat kembali pengertian kurikulum, lihat lagi pengertian pembelajaran ya. Nah, sekarang pengertian dan prinsip kurikulum, prinsip pembelajaran itu sudah didukung belum oleh buku? Mestinya begitu ya. Mestinya saling dukung. Buku mendukung pembelajaran, misal pembelajaran harus berpusat pada siswa. Nah, sekarang bukunya mendukung tidak, seperti itu ya. Coba dibawa satu ya, tapi jangan bawa LKS ya. Bawa buku pelajaran. Buku pelajaran ya. Kalau untuk kurikulum 2006 gunakanlah ini apa? BSE ya, buku BSE. Kalau 2013 pakailah yang setelah itu. Ya. Saya kira untuk gitu ya. Oke. Ini akan saya tutup ini rekamannya. Oke. Terima kasih atas pendapat-pendapat tadi ya. Oke. Mudah-mudahan besok kita ketemu jam sama ya. Hari Selasa yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama.